Pernahkah kamu melihat sebuah boneka yang tidak hanya terlihat hidup, tapi seolah memiliki keinginan sendiri? Namanya adalah Annabelle. Banyak yang mengira itu hanya mainan, hanya boneka biasa, hanya cerita film horor. Tapi kisah nyata di balik Annabelle jauh lebih menakutkan. Boneka itu bukan sekedar objek. Ia bergerak sendiri, ia menulis pesan, ia memanggil energi yang seharusnya tidak manusiawi. Malam ini, kita akan menelusuri kisah Annabelle, boneka yang dikatakan terkutuk dan berbahaya. Selamat datang di Tajuk Misteri. Di sini kita membahas kisah nyata, fenomena supranatural, dan misteri yang belum terpecahkan. Kisah malam ini bukan hanya tentang hantu, bukan sekedar cerita menyeramkan. Ini adalah kisah tentang energi, objek, dan bagaimana benda tak bernyawa bisa menjadi ancaman. Matikan lampu, gunakan headset, dan bersiaplah untuk bertemu Annabelle. Annabelle bukan lahir dari film. Boneka ini memiliki sejarah nyata di tangan Ed dan Lorraine Warren, pasangan paranormal terkenal di Amerika Serikat. Cerita dimulai ketika boneka itu diberikan kepada seorang mahasiswa muda bernama Donna pada 1970-an. Awalnya, boneka itu tampak biasa, lucu dengan wajah polos, tapi kejadian aneh segera muncul. Boneka itu menulis pesan sendiri di kertas, seperti, "Tolong aku ingin bermain, aku akan membuatmu sakit." Setiap malam, boneka itu berpindah posisi tanpa alasan, tanpa ada yang menyentuhnya, dan hal ini bukan hanya kebetulan. Donna dan temannya mengalami mimpi buruk. Benda-benda di rumahnya bergerak sendiri, pintu terbuka saat malam, dan mereka merasa ada kehadiran yang menonton mereka. Teman Donna bahkan mendapat goresan misterius di tangannya. Tidak ada penjelasan. Mereka mulai takut, tapi tetap ingin percaya itu hanyalah lelucon atau hayalan. Hingga suatu malam, seseorang di rumah menemukan boneka duduk di tempat yang sama, tapi wajahnya berbeda, lebih menyeramkan. Suara anak-anak tertawa samar terdengar di tengah malam. Beberapa benda ditemukan diubah posisinya, membentuk simbol aneh. Dan yang paling menakutkan, pesan di kertas muncul sendiri. "Aku bukan boneka, aku ingin tubuhmu." Saat itulah mereka sadar boneka itu bukan sekedar mainan. Ada energi gelap yang menempel di dalam. Setelah serangkaian kejadian mengerikan, Donna dan teman-temannya memanggil Ed dan Lorraine Warren, pasangan paranormal itu menyelidiki rumah. Mereka menemukan boneka itu dihuni oleh entitas yang sangat berbahaya. Lorraine Warren menegaskan, ini bukan roh anak kecil. Ini adalah energi jahat yang memanfaatkan boneka untuk menembus dunia manusia. Boneka itu dipindahkan ke Museum Warrens dengan peringatan ketat. Setiap orang yang mencoba menyentuh atau mengambilnya merasakan tekanan fisik dan psikologis yang luar biasa. Sejak saat itu, Annabelle tidak pernah diam. Pengunjung museum melaporkan suara langkah di ruangan kosong tempat boneka disimpan, suara tertawa atau bisikan ketika tidak ada orang lain, dan suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Beberapa orang mendekat merasa tangan mereka ditarik halus, dan beberapa merasakan ada tatapan yang menembus mereka. Ini bukan hanya cerita horor, ini adalah peringatan. Benda bisa menyimpan energi, dan energi bisa menjadi ancaman. Secara ilmiah, fenomena ini sulit dijelaskan. Beberapa menyebutnya sugesti kolektif, beberapa menganggapnya psikologis, tapi banyak saksi mata terpercaya, termasuk paranormal profesional, menegaskan boneka ini memiliki keinginan dan tidak semua keinginan itu baik. Sejak Annabelle berada di museum, benda itu diperlakukan dengan ritual khusus, termasuk doa dan pengawetan spiritual. Tapi aura jahat yang melekat tidak pernah benar-benar hilang. Kalau kamu pernah melihat atau merasakan hal aneh dengan benda di rumahmu, atau pernah mendengar kisah boneka yang hidup, tulis pengalamanmu di kolom komentar.
Dan kalau kamu ingin tajuk misteri membahas benda-benda atau objek terkutuk lain, sebutkan nama atau lokasi, karena misteri bukan hanya tentang hantu. Kadang, benda juga bisa menjadi saksi dan pelaku. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah seram berikutnya. Annabelle tetap berada di Museum Warrens, terkunci, diawasi, tapi energi di dalamnya tidak pernah tidur. Setiap langkah pengunjung, setiap tatapan yang mendekat, mungkin disadari atau tidak disadari oleh Annabelle sendiri. Boneka itu tidak pernah diam. Sampai jumpa di tajuk misteri berikutnya. Bye-bye.